Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastarshiduh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa anna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita mengulas isi diktat yang ke-13 ini, marilah kita bersama-sama membaca salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar tiryaqil aghyar sayyidina Muhammadil Mukhtar alil athhar ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa iqbalih. Kemudian judul dari diktat yang ke-13 ini berbunyi Al-Quran dan Tata Hukum. Sebagai muqaddimah, perlu kita sama-sama ketahui bahwa kita diciptakan oleh Allah. Bola bumi yang kita tempati ini diciptakan juga oleh Allah. Dan seluruh alam semesta juga ciptaan Allah. Allah tidak meninggalkan manusia-manusia anak Adam ini hidup berkeliaran di buminya setelah diberi kelengkapan-kelengkapan yang amat cukup. Tidak akan membiarkan manusia ini hidup tanpa diberi tata tertib dan tidak diberi hukum untuk bagaimana ia hidup di tengah-tengah alam raya ini dengan penuh keserasian sebagaimana saya terangkan dalam majelis-majelis yang baru lalu. Jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasul demi rasul dan nabi demi nabi untuk melengkapi syarat-syarat kita hidup di dunia ini di bidang hukum. Dan bidang ini adalah bidang terpenting supaya kita stabil, aman, bahagia dan rukun dan mendapatkan pula barakah. Karenanya diturunkanlah sebagaimana saya katakan tadi, nabi demi nabi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan konsep yang paling terakhir dan tidak akan ada konsep lagi sesudah itu. Al-Quran. Di dalamnya lengkap segala yang kita perlukan di bidang tata hukum atau perundang-undangan. Setelah ia turun, maka Nabi Muhammad SAW mempraktekkan isi Al-Quran itu. Dia sendiri menjalankan. Jadi tiap hukum yang ada, yang dikenal oleh Islam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sudah dipraktekkan oleh beliau.
Jadi tidak sampai ada hukum yang tidak bisa dipraktekkan. Karena satu dan lain hal, misalnya bertentangan dengan pribadi atau keinginan-keinginan manusia, itu tidak ada di dalam Islam hukum seperti itu. Jadi hukum yang ada adalah hukum yang sesuai dengan manusia ini. Dan manusia ini tidak bisa tidak harus hidup bertata hukum itu. Sebab mungkinkah makhluk yang kecil seperti kita ini akan hidup memakai peraturan dan undang-undang sendiri di luar hukum dan undang-undang yang berlaku terhadap jagat raya ini? Tidak mungkin. Kita ini sebetulnya kalau dibandingkan dengan alam raya yang tidak berbatas ini, maka sebenarnya kita ini kalau dijadikan semutnya semut, maka sebenarnya masih kurang. Jadi tidak mungkin kita hidup dengan hukum hawa nafsu kita sendiri, dengan hukum yang kita cetak oleh akal kita sendiri. Itu tidak dimaukan oleh Allah. Yang dimaukan oleh Allah adalah hukum yang dimaukan oleh Dia. Inilah yang harus kita jalankan. Kalau saya bawa satu contoh yang agak lucu, misalnya peraturan lalu lintas di Jakarta. Kalau ada satu bangsa semut akan menciptakan peraturan lalu lintas di Jakarta dan minta supaya itu juga berlaku, apakah kira-kira orang yang hidup di Jakarta, kendaraan-kendaraan yang berkeliaran begitu ramai, apakah akan mengindahkan peraturan semut-semut itu tentang lalu lintas? Stop, kami semut akan nyebrang. Apa itu truk-truk yang besar di jalan Jakarta bypass dan lain-lainnya itu, apakah ingat dan tahu ini? Apakah bisa berkeserasian dengan seluruh Jakarta? Sudah jelas tidak mungkin. Kita pun juga, kalau kita tidak memakai hukum, peraturan, tata kerama yang dimaukan oleh yang menciptakan kita dan menciptakan alam semesta ini, maka kitalah yang hidup terpelanting, tidak mempunyai bolong. Kitalah yang akhirnya cakar-cakaran dan hidup dalam keadaan tidak senang, tidak tenang, tidak stabil, dan tidak bahagia, seperti yang dialami oleh kebanyakan penduduk dunia sekarang ini. Pembajakan, perampokan, perkosaan, perampokan negara, ekspansi teritorial, yang kuat menghancurkan yang lemah tidak dapat berbuat apa-apa, dan seterusnya dan seterusnya. Ini akibat, bukan sebab. Dan sudah jelas, kalau ada pelanggaran, ada akibat dari pelanggaran itu. Seperti kalau kita melanggar kesehatan. Kalau kita melanggar kesehatan, misalnya kita tidur di tengah jalan, tidak pakai baju di musim hujan atau salju, maka kita besok pasti pilek. Seperti juga kalau kita melanggar hukum-hukum alam. Misalnya bensin kita dekatkan dengan korek api, kita nyalakan korek di tengah bensin, kita akan terbakar. Kita tidak atur saluran listrik sampai korslet, akhirnya terbakar. Jadi itu semuanya peraturan sunnatullah, itu tidak bisa dilanggar. Persis seperti itu juga di bidang-bidang tata tertibnya kita semua hidup di dunia ini. Jadi kalau ada pelanggaran, ada bala. Bala itu kalau sudah seluruh umat melanggar, itu harus mereka menunggu saat bala datang. Contohnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Al-Quran. Nuh dengan umatnya, Nabi Allah Nuh alaihissalam dengan umatnya yang tertimpa bala. Nabi Allah Ibrahim dengan umatnya, Nabi Musa dengan umatnya, wahakala. Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Lut. Itu semuanya contoh bahwa di mana ada pelanggaran yang dimulai dengan pribadi,
demi pribadi sampai kepada satu bangsa melanggar, maka bala akan datang. Dan bala itu ada beberapa macam jenisnya. Ada bala yang bersifat akibat dari pelanggaran, sebagaimana saya terangkan tadi. Ada bala yang bersifat ujian. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Kami uji karena kami akan mengerti siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang cuma pura-pura beriman. Ada ujian. Seorang mukmin, sholatnya cukup, amal ibadahnya cukup, tapi dia terus teruji. Ini ada maksud-maksud lain. Ada ujian yang dimaksud menambah derajatnya seorang mukmin. Ada ujian atau bala yang dimaksud mengampuni dosa si A itu tadi, karena dia melakukan pelanggaran pribadi, lalu dia tertimpa bala, itu menghapus dosa itu. Ada yang bersifat menambah pahala. Tetapi jika bala itu sudah menimpa seluruh umat, maka tidak mungkin hal itu kecuali disebabkan adanya pelanggaran massal yang dilakukan oleh umat itu dengan sengaja. Sebagaimana saya terangkan pada majelis-majelis yang lalu, pelanggaran yang paling besar adalah pelanggaran mempersekutukan Allah. Jika suatu umat sudah melakukan pelanggaran besar itu, maka tunggulah tibanya bala daripada Allah. Tidak mesti sampai semua umat itu menyatakan kami sudah murtad keluar daripada agama Allah. Tidak mesti sampai begitu. Tapi kelakuan itu umat, kalau sudah terlalu menyimpang daripada prinsip yang dimaksudkan oleh tata tertib tadi, menyimpang jauh dari prinsip dan tidak ada yang menegur dan berjalan terus, maka umat itu sudah pasti akan hancur. Misalnya kita mengaku la ilaha illallah, tetapi pengesaan Allah itu tidak menghilangkan kekuasaan syaitan dan hawa nafsu atas perasaan-perasaan yang sering kita rasakan. Belum bisa hilang atas kungkungan hati kita. Kekuasaan syaitan belum hilang dalam mengatur harta benda kita, ekonomi kita, atas kehidupan kita, pikiran kita. Jadi kalau masih hawa nafsu dan kekuasaan syaitan itu masih kita sanjung untuk mengatur kita punya ideologi, maka kita sudah menyimpang dari prinsip la ilaha illallah. Jika la ilaha illallah dalam arti kata yang lain tidak sampai mempengaruhi kesemuanya kita punya gerak-gerik, maka belum sempurna la ilaha illallah. Dan kalau tidak kita sempurnakan, maka kita akan tertimpa oleh musibah demi musibah. Misalnya kaum ibu, sholatnya genep 5 waktu, puasanya cukup 1 bulan Ramadan, kadang-kadang ada yang pergi haji sampai 2-3 kali. Tetapi dalam soal pakaian, kaum ibu tidak mengikuti tata tertibnya la ilaha illallah. Kaum ibu masih ingin keluar bebas dengan pakaian-pakaian kaum, pakaian-pakaian setan-setan kulit putih dan kemauan hawa nafsu sendiri. Maka ketertiban di bidang ini sudah kita langgar dengan sengaja. Kalau kaum aba diam, saya ulangi, kalau dalam pelanggaran kaum ibu lalu kaum aba mendiamkan, entah karena satu dan lain hal, misalnya kepingin juga numpang lihat, menyorotkan pandangannya kepada istri-istri sesama muslim atau anak-anak gadis sesama saudaranya, maka semua ini nanti kaum aba dan kaum ibu akan terkena musibah.
Apa model musibah itu tidak bisa diukur, tidak bisa ditentukan, tidak bisa dijabarkan. Cukup menggelisahkan kalau musibah itu merupakan kegelisahan di rumah-rumah tangga. Sudah kecil artinya itu. Sudah menyebabkan labilnya rumah tangga. Kalau sudah rumah tangga tidak stabil, maka kehidupan seluruh masyarakat tidak akan stabil. Akibat satu pelanggaran yang tadinya kita sangka kecil, tetapi sebetulnya itu suatu kesengajaan tidak mengindahkan tata tertib pakaian menurut la ilaha illallah, walaupun semuanya sudah lengkap. Malah pernah dalam satu peperangan kaum muslimin kalah, diselidiki oleh para ulama dan ahli fikih, ditemukan sebabnya. Apa sebabnya? Kaum muslimin sudah pada meninggalkan sunnat Nabi Muhammad SAW. Apa itu sunnat ya? Hadaratul fuqaha. Dia bilang meninggalkan siwak. Kelihatannya di masjid Jumat itu tidak ada orang siwakan. Mungkin karena ini kita kalah. Yang lain sudah lengkap, cuma masalah sunnah saja bisa menerbitkan sesuatu musibah. Apalagi kalau kita bukan melanggar sunnah saja. Sekarang yang kita terjang ini yang haram, yang dilarang. Karena itu hukum Allah harus ditegakkan. Biasanya jika hukum qisas, hukum Allah tidak dijalankan, maka manusia akan kehilangan hidup. Misalnya orang membunuh dibunuh. Itu artinya menghidupkan manusia ini. Wa sadaqallahul azim wa lakum fil qisasi hayat. Kalau tidak ada qisas, kamu tidak bisa hidup. Artinya tidak bisa hidup tenang, tidak bisa hidup senang, dan tidak bisa hidup aman. Bahkan letterlek bisa mati semua sebab saling bunuh-membunuh, tidak ada qisas. Kalau menurut hukum orang barat, orang yang membunuh dimasukkan dalam penjara. Terkumpullah para pembunuh di penjara itu. Tidak ada qisas. Orang berbuat sesukanya. Orang mencetak dan menciptakan pembunuhan yang paling kejam. Pagi tadi radio BBC menyiarkan tentang terbunuhnya Aldo Moro, bekas Perdana Menteri Italia, yang diculik oleh kaum komunis merah selama 50 hari lebih. Minta tebusan 15 juta. Habis itu beberapa orang yang ditahan harus dikeluarkan syarat demi syarat. Akhirnya itu Aldo Moro dibunuh dalam keadaan yang keji dan kejam sekali. Artinya ditembak dadanya, perutnya, dan macam-macam. Itu akibat karena tidak ada hukumnya qisas. Orang Eropa tidak mau mengakui ini. Tetapi Allah lebih tahu. Allah sudah menurunkan tata tertib. Pelanggaranmu wahai umat manusia, hamba-hambaku, ciptaanku, terhadap hukum ini, kamu yang akan mengalami kesulitan dan kesusahan sendiri. Sesudah itu mereka menelpon mengatakan masih ada banyak yang mesti kita culik lagi. Orang-orang besar sana tidak bisa hidup tenang akibat adanya rencana-rencana seperti itu. Dan rencana seperti itu adalah akibat, bukan sebab. Wahakadha, dan begitulah seterusnya. Juga tidak ada hukum hudud. Orang akan lebih gelisah. Kalau Allah SWT mengatakan tangan pencuri harus dipotong, kata orang-orang barat, itu hukum primitif, itu hukum kejam sekali. Padahal sebetulnya itulah yang paling lunak dan yang paling efektif. Seorang pencuri dipotong tangannya dalam keadaan yang sudah melengkapi syarat, itu lain orang tidak akan berani menyentuh barangnya orang lain. Tapi kalau pencuri dimasukkan penjara, dalam penjara dia akan ketemu dengan para pencuri, berunding, mengatakan kamu dulu ketangkap dari kenapa? Yang satu bilang saya karena begini, saya karena begitu. Ya akhirnya tukar pikiran. Sesudah 6 bulan atau 2 tahun keluar semuanya dengan pengalaman baru, dengan tekad baru dan semangat baru, mencuri lagi dan ketangkap atau tidak masuk lagi. Wa akhiru da'wahum, yang digelisahkan adalah rakyat yang tidak bersalah ini. Yang bersalah malah dimong, dibambong, diobati, dikasih makan. Kalau menurut Allah ini tidak cocok. Allah yang menciptakan tangan pencuri itu dia rela ini dipotong
Saya yang menciptakan ini. Kamu tidak ikut mengikut. Kamu jalankan saja. Ini tangan orang-orang ini kami yang ciptakan. Kamu tidak usah ngersulo, ini kejem ini. Kamu tidak mengikut. Kamu tidak berhak berbicara. Yang berbicara kami yang mencipta. Begitulah mestinya. Tapi manusia tidak ada ini. Akhirnya keamanan dan kestabilan di mana-mana, khususnya di dunia luar, terbanglah sama sekali. Di sini saya sebut kata-kata daripada beberapa orang cendekiawan. Berkata beliau, la dhulla ashaddu minal isti'bad. Tidak ada kehinaan yang lebih parah, lebih sengsara daripada perbudakan. Apa sebab perbudakan? Kenapa manusia mau memperbudak sesamanya? Akibat tidak kembali kepada tertib Allah, kepada tertib diri sendiri, golongan sendiri. Jadi terjadilah itu perbudakan. Padahal perbudakan itu adalah suatu yang keji sekali. Manusia yang tidak ikut menciptakan apa-apa, tidak ikut memberi rezeki kepada sesamanya, kok dia cita-citanya memperbudak sesamanya, memperkosa hak sesamanya. Sungguh tidak pantas hal ini terjadi. La azmata a'nafu min azmatil luqmah. Tidak ada krisis yang lebih berat daripada krisis tidak adanya sesuap nasi. Banyak orang yang tidak bisa mendapatkan sesuap nasi. Mudah-mudahan kita tidak tergolong daripada orang-orang itu. Pencariannya susah. Tidak mendapatkan sesuap nasi. Dia ngersuloh kepada siapa? Balak yang paling berat adalah orang yang tidak bisa dapat sesuap nasi. Itu pun akibat daripada adanya kaum yang berpoya-poya, bersenang-senang, melupakan mengeluarkan haknya atau mengatur apa yang harus diaturnya. Maka terlantarlah sebagian besar dari umat manusia ini. Di India terjadi beberapa ratus ribu manusia lapar. Di mana-mana orang-orang terlantar. Di Palestina 1,5 juta orang tidak punya rumah akibat daripada perkosaan dan perbudakan. Ma'asyiral muslimin, yang ketiga, la 'addata aqwa min 'addatil ju'. Tidak ada gigitan yang lebih keras daripada gigitan lapar. Kadang-kadang orang ini lapar dan dia tahan. Tetapi sampai di mana dia bisa tahan akibat kelaparan? Otaknya bisa munting. Yang baik bisa menjadi tidak baik. Karena lapar sulit dan jarang orang bisa pertahankan. Karena kita tidak pernah merasakan lapar, maka kita anggap itu sepele saja. Kalau kedengaran orang mati kelaparan atau orang busung lapar, kita baca itu sebagaimana kita baca berita komik. Karena kita belum merasakan itu. Sebenarnya itu adalah suatu yang ngeri. Tidak ada seperti itu. Apalagi terhadap orang yang hur, yang mempunyai perasaan, yang mempunyai malu. Kalau dia sudah tidak punya, minta tidak dapat. Menunggu orang memanggil dia untuk mengasihi, tidak dapat. Peraturan tidak memungkinkan dia untuk mendapat sesuap nasi. Mau kemana orang ini? Dia akan menjadi korban lapar. Dan di saat itu dia akan berputar pikirannya. Menjadi manusia yang paling bengis. Bahkan wal'iyad billah, bisa menjadi kafir sama sekali. Seperti saat itu nanti setan-setan akan memasang jaringannya, pergi kepadanya mengatakan, apa salahnya kalau kamu merubah agamamu, saya kasih kamu 1 karung beras setiap bulan. Di saat itu dia sudah lupa sampai di mana pentingnya dan prinsipnya soal agama. Dia sudah membayangkan maut. Dia bilang, baiklah saya terima tanpa reserve. Wahai anakku, istriku, mari kita ganti agama karena sesuap nasi. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, kadal faqru an yakuna kufra. Kefakiran
akan hampir merupakan satu kekufuran di sini. Dan itulah sebabnya dikala beliau dikasih cerita oleh Allah tentang Nabi Allah Sulaiman, saudaranya, yang mengatakan Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dengarlah cerita Nabi Allah Sulaiman yang memohon kemaharaja di kerajaan yang belum pernah engkau kasihkan kepada orang lain, ya Allah, kasihkan kepadaku. Maka diberilah Nabi Allah Sulaiman kemaharaja di kerajaan, sampai angin di tangannya, jin dan di tangannya, semua makhluk ada di dunia ini di tangannya. Angin, jin itu membangun itu, yang main jin yang bekerja membangun itu. Duit, kuda-kuda ternak dan lain-lain, kuda dan ternak itu penuh di tangan Nabi Sulaiman. Di saat Nabi mendengar itu, Nabi mengatakan, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, jadikanlah rezeki Muhammad dan keluarga Muhammad cukup makan saja. Sambil berkata, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni bi zumratil masakin. Dia bilang, ya Allah, hidupkan aku sebagai seorang miskin dan matikan aku sebagai orang miskin, dan bangkitkan kelak aku bersama kalangan kaum miskin di dunia ini. Sulaiman minta kemaharaja di kerajaan, dia minta begitu. Waktu Nabi Allah Nuh berkata kepada Allah, ya Rabbi, hancurkan umatku ini sama sekali. Tidak mungkin, ini semua sudah tidak mungkin masuk Islam. Tidak mungkin menganut agamaku. Semua ini sudah kafir dan akan melahirkan juga turunan-turunan yang kafir. Tumpaskanlah ya Rabbi, dengan kata kasarnya begitu. Maka dihancurkan oleh Allah kaumnya. Apa kata Muhammad? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayat kepada kaumku, karena mereka belum mengerti, belum sadar. Jadi manusia seperti ini, manusia adalah yang mengerti bahwa hidup itu begitu. Itu meneladankan kepada kita umatnya. Ma'asyiral muslimin, dia bilang kamu tidak akan menjadi mukmin, tidak akan menjadi satu orang setia pengikut saya kalau kamu bisa tidur nyenyak sedang tetanggamu sedang lapar. Sebab masalah lapar adalah masalah yang paling dahsyat yang dirasakan oleh seorang manusia. Sudah pasti akan mengetahui hal ini adalah orang yang pernah mengalami itu. Yang keempat, la hajata ashaddu min hajatil qut. Tidak ada kebutuhan mendesak lebih daripada kebutuhan mencari sesuap nasi. Kebutuhan orang mencari sesuap nasi itu kadang-kadang menyebabkan dia hina, merendah-rendah, karena dia takut tidak dapat. Ketemu dengan seorang kaya, dia sudah mulai goncang, seakan-akan di tangan orang kaya inilah rezekinya. Maka itu dia nenun kepadanya itu dengan cara-cara yang menghilangkan ubudiyahnya dia kepada Allah. Karena itu kita harus minta kafah, kita minta makan dan rezeki yang cukup. Itu artinya kita tidak sembrono hidup, ditiup oleh kecongkaan kekayaan, dan tidak hina dipukul oleh arus kemiskinan. Yang kelima, la bala'a ka furqatil ummah wa adami mas'uliyatil hakim. Tidak ada bala yang menimpa masyarakat lebih dari perpecahan umat dan tidak bertanggung jawabnya kaum penguasa. Itu satu bala. Kalau umat berpecah belah, kaum penguasa tidak bertanggung jawab atas kekuasaannya, maka itu satu bala yang akan berat ditimpa oleh masyarakat dan umat manusia. Ma'asyiral muslimin, saya kira sebagian besar dari macam-macam bala ini sudah tertimpa kepada kaum muslim di mana-mana. Daripada Timur Tengah ke Pakistan, ke Afghanistan, ke Turkistan, ke Kaukas, ke mana-mana. Ke Mesir, ke Syria, Malaysia, Thailand, Filipina,
umat Islam di mana-mana merasakan ini balak-balak ini tadi. Apa sebab? Tidak ada sebab lain kecuali pelanggaran-pelanggaran massal yang dikerjakan oleh umat ini. Pelanggaran kepada tata tertib yang dimaukan oleh Tuhan mereka yang sudah diikrarkan bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Kalau orang lain saya tidak masuk dalam acara ini. Orang lain belum mengimankan kepada Allah yang esa, atau masih ragu-ragu, fahum fi raibihim yataraddadun. Ada orang mengaku Tuhan yang Maha Esa, tetapi dia bilang dan tidak perlu beragama. Keesaan Tuhan diakui, tetapi agama tidak dimestikan. Itu Tuhan yang bagaimana itu, saudara-saudara? Jadi itulah masih ragu, nah belum mancap betul tentang ketuhanan ini apa. Akhirnya nyepak nyandunglah umat ini, yang beragama, yang tidak beragama, yang masih perlu direvisi atau dibetulkan kepercayaannya. Sirnalah kebenaran itu di tengah-tengah masyarakat. Shadaqallahul Azim. Ayat surat An-Nisa 105 ini berbunyi kurang lebih sebagai berikut. Kami telah menurunkan kitab ini kepadamu ya Muhammad dengan kebenaran agar engkau memerintah manusia dengan apa-apa yang telah ditunjukkan kepadamu oleh Allah, dan janganlah engkau menjadi pembela orang-orang yang berkhianat. Alkitab artinya Al-Quran. Kami turunkan kepadamu ya Muhammad dengan kebenaran, penuh kebenaran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak disentuh oleh kebatilan. Maka jalankanlah syariatnya. Dan hukumlah manusia, umat manusia dengan apa yang ada di dalamnya. Yang telah diperlihatkan kepadamu oleh Allah berupa hukum-hukum yang jelas. Dan jangan engkau membela orang-orang yang khianat. Ini tegas menunjukkan kepada kita betapa pentingnya hukum Allah harus kita amalkan di antara kita sama kita kaum muslimin. So kita kalau jauh daripada hukum Allah, berarti kita jauh dari Allah. Kalau kita jauh daripada Allah, kita jauh daripada kebahagiaan, kita jauh daripada sa'adah, kita jauh daripada kekompakan dan keserasian. Juga dengan semua alam sekitar kita ini, sebagaimana yang saudara telah ketahui. Yang ketiga, Al-Qur'anu ya'muruna fi tanzimi bina'il hukumah an nahtamma bi al-awwal mas'uliyatil hakim wa wahdatil ummah wa ihtirami iradatiha. Al-Quran mengatur suatu negara dengan menggaris besari 3 persoalan pokok. Pertanggungan jawab pihak penguasa. Sebab Nabi SAW berulang-ulang mengatakan kullukum ra', kullukum ra'. Bukan saja penguasa, tiap pribadi di dalam masyarakat Islam ini dianggapnya bertanggung jawab, mempunyai pertanggungan jawab terhadap dirinya, terhadap istrinya kalau dia sudah beristri, terhadap anak dan istrinya kalau dia sudah beranak, terhadap anak, istri dan cucunya kalau dia sudah bercucu, begitu seterusnya. Tanggung jawab pribadi muslim tidak pernah diambil atau dicabut atau dikurangi oleh Allah. Imbalannya, kalau pertanggungan jawab ini dipenuhi, maka kebahagiaannya ditambah, barokahnya ditambah, umurnya itu berkat, rezeki yang dicari itu berkat, walaupun kelihatannya sedikit. Umat zaman ini sekarang mempunyai rezeki yang besar, hasil-hasil yang besar, puluhan ribu, bahkan meninggalkan jutaan, ada yang meninggalkan miliaran. Tetapi tidak mempunyai barakah sebagaimana orang-orang dahulu. Yang kalau pergi pasar itu jam 9 baru pergi ke pasar. Habis nunggu salat duha apa semua baru pergi pasar. Kembali dari pasar jam 1 terus tidak buka lagi. Tunggu besok. Kok lantas dia bisa meninggalkan beberapa rumah, meninggalkan kekayaan dan harta, meninggalkan perhiasan buat anak-anak istrinya, dan itu namanya barokah. Orang sekarang mempunyai toko besar di Tunjungan,
utangnya besar, tidak bisa meninggalkan apa-apa. Jangankan dia meninggalkan rumah. Kalau dia sudah bisa punya satu rumah, sudah dianggapnya untung. Apa bedanya antara zaman dulu dengan sekarang? Umat dulu itu khusyuk. Zakatnya, sedekahnya, rahimnya, silaturahimnya, dan seterusnya. Itu diandalkan oleh dia. Dianggap betul-betul prinsip. Tidak berhubungan dengan barang yang tidak halal. Baik dengan rente atau apa, dia tidak pernah mendekati itu. Maka barakahlah hasilnya. Yang kedua, persatuan umat atau kesatuan umat. Yang ketiga, menghormati kemauan mereka. Jadi umat ini harus bersatu. Tidak ada satu negara yang stabil kalau umatnya tidak bersatu. Kalau masyarakatnya bercerai-berai. Dan sudah jelas percerai-beraian masyarakat itu banyak jalannya, banyak sebabnya. Pertama-tama soal kepercayaan, soal akidah, soal agama bisa menerbitkan satu percekcokan dan perkelahian atau dendam atau lain-lainnya. Yang kedua, masalah-masalah maisha, masalah-masalah nafkah dan seterusnya. Jadi, persatuan umat dan menghormati kemauan daripada umat itu adalah syarat buat bangunnya suatu negara yang stabil, yang adil, yang makmur, yang umatnya kompak seperti bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Itulah yang diaturkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di Timur Tengah pelanggaran terhadap ini, maka kita lihat bagaimana di Timur Tengah hasilnya. Hasil pelanggaran yang dilakukan oleh umat bangsa-bangsa Arab di Timur Tengah menyebabkan mereka berantakan. Berantakan pemerintahannya, negaranya, ekonominya, umatnya, dan seluruhnya. Obatnya satu, kembali saja kepada tata tertib yang dimaukan oleh Allah. Nanti mereka akan senang. Mereka akan tidak lagi terkena musibah-musibah seperti sekarang ini. Dan ini juga berlaku kepada seluruh umat Islam di mana saja mereka berada. InsyaAllah kalimat-kalimat kaum hukama ini dan ayat 1 yang saya petik dari surat An-Nisa ini menjadi pikiran dan pedoman bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya kira apa yang ada dalam diktat ini sudah saya jelaskan. Tinggal pertanyaan yang akan mungkin dibaca oleh saudara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah hukumnya orang memasukkan asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi untuk anak-anak di masa datang? Mohon penjelasan. Saudara-saudara, banyak orang yang menanyakan tentang asuransi. Asuransi ini kalau ulama mutaakhirin sekarang, yang saya kenal dua tokoh ulama, yaitu Dr. Mustafa Az-Zarqa dari Damaskus, dan Dr. Muhammad Isa Abdul dari Kairo. Dua-duanya ulama fuqaha yang mengetahui 8 mazhab, dan dua-duanya pula intelek. Sekolahnya juga di Perancis tentang hukum. Jadi mereka ngambil hukum internasional dan amma hukum fikih, dan Islam sudah lengkap bagi mereka. Dua-duanya ini pernah bertukar pikiran di Kuwait, di mana saya hadir. Rupanya ada sedikit perbedaan tentang asuransi barang. Satu mengatakan asuransi barang boleh, tapi asuransi jiwa dan nasib hari depan anak-anak itu mereka anggap itu satu syubhat, yang mereka mengatakan itu karaha, tahrim. Sebab asuransi jiwa agak sedikit bertentangan dengan prinsip dari tawakal kepada Allah. Dan ada sifat-sifat komersil yang mempunyai arti gharar, baik dalam asuransi jiwa maupun asuransi barang, dan itu gharar masih tetap ada. Berkata Dr. Muhammad Zarqa, Mustafa Zarqa mengatakan, apakah itu tidak membantu kita? Kalau asuransi barang kita kirim ke Eropa, asuransi kalau rugi, ya kalau terbakar dibayar.
Kata Dr. Muhammad Isa Abduh, kelihatannya begitu, tetapi kaum asuransi tidak bahlul. Kalau musim malapetaka banyak, mereka tidak menerima asuransi. Waktu Perang Dunia Kedua, syarikat-syarikat asuransi tutup. Tidak mau mengasuransikan beras yang mau dikirim kepada umat yang hampir kelaparan di satu pulau. Karena mereka tahu bahwa nanti mereka akan ganti, tidak mau rugi mereka. Jadi sifat pertolongan sudah tidak lahir, tidak tampak lagi. Jadi soalnya sebetulnya komersil. Kemudian asuransi jiwa agak sedikit bertolak belakang dengan tawakal kepada Allah. Juga mengasuransikan anak-anak. Persis kira-kira 10 hari yang lalu di Gresik ada salah seorang dokter gigi menanyakan kepada saya ini akan mengasuransikan anak-anak saya. Saya juga jawab apa yang dikatakan oleh para ulama tadi yang saya kenal. Lalu saya bilang sebetulnya asuransi anak-anak pun tidak mustahak sekali kepada seorang muslim. Sebab kita yakin bahwa anak-anak kita punya rezeki ini, rezekinya anak-anak ini akan dijamin oleh Allah. Kita asuransikan atau tidak? Nenek moyang kita dari zaman-zaman berzaman tidak pernah mengasuransikan. Tapi alhamdulillah anak-anaknya yang dapat rezeki banyak, ya dapat banyak, yang dapat sedikit ya sedikit, seperti mana yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab dan Lauhul Mahfuznya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz waktu ditanya, bagaimana apa Tuhan tidak khalifah tidak meninggalkan apa-apa buat anaknya? Dia bilang, saya punya anak-anak ini adalah manusia. Kalau mereka ini anak soleh, tidak perlu saya tinggali apa-apa. Allahu yatawalla sholihin. Allah akan mengurus persoalan orang-orang yang soleh. Rezekinya akan dimurahkan, rezekinya akan digampangkan, dan dari mana-mana akan datang rezeki mereka. Buat apa saya tinggali apa-apa? Lah kalau memang ini anak mau jadi anak yang tidak soleh, buat apa saya tumpukkan harta untuk dia? Menjadi bahan untuk kekejaman buat dia, untuk menambah semangat kedurjanaan. Walaupun hal itu harus kita pikirkan, tetapi tidak kita serahkan sebulatnya kepada kaum asuransi untuk memikirkan nasib anak kita di kemudian hari. Selama kita mendidik mereka dengan baik, selama kita atur iman dan tauhid serta akhlak mereka, maka insya Allah mereka menjadi anak yang soleh dan rezekinya gampang dan mudah didapat. Sekian. Sebagian kaum muslimin beranggapan bahwa ahli prinsip, ahli minum dan lain-lain kalau mati tidak akan diterima oleh Allah kalau belum bertaubat, dan akhirnya roh tersebut akan menjadi hantu yang menakut-nakuti orang. Pertanyaan: benar anggapan tersebut? Bila benar, apakah pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW? Yang saya ingat dalam Al-Quran, orang-orang yang dianggap tidak dibukakan pintu langit untuk rohnya adalah manusia-manusia kafir dan manusia-manusia munafik. Sebab di langit itu tidak bisa orang berbicara tentang atau roh yang naik yang dia pernah mengimankan bahwa Tuhan ini tidak satu. Tidak bisa ke situ. Di situ itu tempat padat yang tidak bisa orang bicara tentang hal yang lain daripada la ilaha illallah. Jadi kaum yang mengatakan Allah itu esa dengan penuh konsekuensi, itulah rohnya yang dibukakan pintu langit. Sama juga kita di dunia ini juga ada beberapa tempat kita tidak bisa bicara semau kita. Misalnya di MPR sekarang, tidak mungkin ada orang bicara saya minta negara ini negara komunis. Sebab di situ tidak laku kata-kata ini. Juga di langit, kalau ada orang pernah mempercayai bahwa keris ini bermanfaat untuk dia, memberi manfaat dan madarat, maka rohnya tidak bisa naik ke langit. Sebab ini terpanting oleh langit. Dia ini waterproof dari roh-roh seperti ini. Sudah otomatis begitu. Sebab di situ itu adalah makhluk-makhluk yang dari awal mulanya sampai sekarang itu hanya mengimankan la ilaha illallah, tasbih dan tahmid kepada Allah. Tidak pernah berikhtilaf sedikit pun. Nah, di bumi inilah yang ada centang perenangnya akidah. Sebab di sini tempat khos untuk nanti tapisan dan saringan. Ini tempat ujian. Ini seperti ruang-ruang kamar ujian buat anak-anak murid. Nanti yang lulus, yang tidak lulus, yang nanti bisa dikatrol, yang tidak bisa dikatrol sama sekali, yang harus dipecat,
Yang harus dihukum di sini tempatnya. Tapi tempat kenaikan itu dilihat. Maka daripada itu, selain daripada orang yang musyrik, saya kira tidak berlaku hukum ditutup langit dan pintu-pintu langit bagi arwahnya. Walaupun begitu, si perintah kalau dia tobat dengan cara-cara yang ditentukan oleh Allah, oleh tata tertib la ilaha illallah yang mengatakan, kalau si perintah tadi, tukang nganakkan duit tadi mau tobat, duitnya orang-orang yang dianakkan ini dikembalikan masing-masing kepadanya. Tinggal pokok saja. Kalau dia mau pokoknya 30.000, maka yang 1 juta atau 20 juta ini dikembalikan. Dia kembali dengan 30.000 saja. Lalu dia tobat karena dia pernah melanggar. Dan menyesal dan tidak akan kembali lagi. Itu tobatnya. Kalau dia bisa tobat, ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu tata hukumnya. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Tapi kalau dia tidak tobat sampai mati, Allah Subhanahu wa taala mungkin akan menyiksa dia di jahanam. Tetapi masalah dia punya roh, tempatnya sampai dikatakan di bumi menjadi tadi itu hantu. Saya kira itu kok seperti saya tidak pernah membaca dalilnya. Oh, ada roh menjadi gundurwo atau kepala yang menggelundung, itu saya kira khurafat saja. Roh yang sudah diletakkan di tempatnya. Sebab malaikat yang mencabut nyawa ini begitu ahli, begitu mengerti tempat-tempat arwah dan jenis-jenis manusia ini. Ini roh model ini tempatnya di sini. Roh ini model ini tempatnya di situ. Sudah ditaruh masing-masing. Ada arwah syuhada, ada aulia, ada anbiya, ada masing-masing ada tempatnya sendiri-sendiri. Jadi tidak ditaruh seperti kita taruh dalam keranjang gitu saja. Tidak, itu nanti dipisah. Ini roh model ini. Sana, model ini dia sudah mengerti. Dan cara mencabutnya juga dengan suatu perintah dan alat-alat yang khusus. Rohaniyah semuanya. Sehingga satu malam dia bisa mencabut rohnya 400-500 ribu orang sekaligus dalam 1 detik. Tanpa bergerak masing-masing dari tempatnya. Mungkin ya cara-cara elektroniknya atau super elektronik, sehingga roh itu bisa tertarik dari satu bayangan saja dari Israil alaihissalam. Dan ada orang bilang, iya bagaimana itu Israil kan 1, lah ini yang mati ini kadang-kadang 1 juta. Ya apa dia narik rohnya orang 1 juta? Sama saja dengan orang menjawab, inilah lihat matahari itu 1. Coba lihat, taruh bawahnya 600 ribu mangkok yang semuanya ada air. Kan saudara lihat matahari semuanya. Mataharinya 1. Tapi karena pantulan itu di mangkok, kita bisa lihat beratus ribu matahari di mangkok-mangkok yang kita jajar di situ. Jadi Israel itu 1. Mungkin cahayanya atau daya-daya itu melihat wajah-wajah orang yang sudah mesti dicabut rohnya. Bisa tertarik saja rohnya dengan biasa. Sekian sudah. Ada lagi pertanyaan? B. Bila tidak, apakah mereka itu mengikuti paham animis? Kurang jelas sudah. Coba dibaca lagi. B. Bila tidak, apakah mereka itu mengikuti paham animis? Saya tidak mengerti. Tapi yang sudah jelas, kaum animis lah yang menganggap ada roh inkarnasi, roh pindah badan, roh ganggu orang. Saya kira kaum animis. Kalau muslimin sudah jelas bahwa roh itu sudah tidak kembali lagi ke jasadnya maupun mengganggu orang di tempat itu. Orang-orang barat mulai membuat satu khurafat juga. Kaum yang mendatangkan roh itu mengatakan roh bisa didatangkan. Tetapi orang sampai sekarang mengatakan roh mana? Ada roh, ada duplikat roh. Ada roh insan, ada qarin. Itu sampai sekarang tidak jelas yang mana yang sebenarnya yang didatangkan ini. Kalaupun pernah orang mendengar ada suara, ada tulisan seperti jailangkong itu. Apakah itu roh? Apakah memang bukan roh tapi jin yang liwat main guyonan sama orang itu? Kita kan tidak kelihatan. Yang melihat itu yang sana. Syaitan melihat kita, jin melihat kita, tapi kita tidak melihat mereka. Jadi yang mana yang nulis ini? Jailangkong ini.
jin, apa syaitan, apa roh yang kita panggil. Kalau syaitan dia sudah kenal ini orang misalnya, karena dia pernah goda, dia sudah kenal. Oh ini orang wataknya begini, ini orang jawabannya begini. Dia jawabkan atas nama orang itu tidak ada di tempat. Tidak itu yang datang, bisa saja. Jadi masalah ini masih masalah tanda tanya. Lebih baik kita ambil apa yang sudah jelas, zahir, yaitu rohnya manusia kalau dicabut tidak kembali lagi ke badan, kecuali pada waktu di mana waktu kebangkitan seluruh manusia. Sekian. Pertanyaan yang terakhir mengenai cabang iman yang paling rendah adalah membersihkan barang yang membahayakan orang berjalan. Seumpama orang muslim menjalankan tersebut tanpa niat, apakah itu sudah termasuk iman ataukah belum? Saudara-saudara, prinsip daripada segala perbuatan itu dengan niatnya. Jadi kalau kita tidak ada niat, ya tidak ada kontak dengan Allah yang kita niati, sehingga dia tidak berkewajiban dan tidak merasa pantas memberi upah apa-apa kepada hambanya. Jadi kalau saya misalnya membersihkan jalan daripada beberapa paku, tetapi saya tidak niat ini imatatul adha 'anil thariq, tidak dapat apa-apa, ya berbuat seperti yang mana sudah kita lakukan. Tetapi kalau saya membuang itu paku dengan niat bahwa saya bertakarrub kepada Allah, membuang ini supaya tidak mengganggu kakinya orang, saya dapat pahala karena Allah. Allah nanti menyambut. Kalau ada amal soleh naik dari atas, turunlah balasan dan jawabannya, persennya. Kalau tidak ada amal soleh naik, tidak ada persen turun. Atau itu amal soleh mendatar saja, kena bumi sendiri, niatnya ke bumi, tidak niat yang dikatakan amal soleh. Kalau amal soleh itu karena Allah, dan Allah nanti yang akan membalas. Jadi segala sesuatu dasarnya niat. Wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang menentukan tiap amal adalah niatnya amal itu. Dan yang menentukan suksesnya itu amal juga niatnya. Karena itu saudara-saudara, kita semua hendaknya ingat selalu kalau mau berbuat baik, hendaknya ada niat untuk Allah lah kita berbuat baik. Sekian saudara-saudara, pertanyaan telah kita jawab. Mudah-mudahan kita sama-sama kembali membawa manfaat dalam hal ini. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna atur alaina tawbah wasir li kulli hawbah wastur lana awradi wa amin rawadi wasir li walidina wa mauludina وكل ذي محبة مغفرة الصحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا المصطفى الرسول مرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عز القلب وآله وصحبه عدد ضج السحب والحمد لله بالله والثناء. سبحان ربك رب العزة